episode sebelumnya. 20 tahun itu gue nggak ngerti sama sekali soal otomotif. Nah di situ akhirnya kayak wah keren juga nih skateboard nih, kayak seru nih. Akhirnya gara-gara gampang sakit, gara-gara emang endurance gue nggak kuat kan. Skill kita akhirnya mentok cuma di situ aja. Berhubungan dengan drugs dan kehidupan malam gitu loh. Profesional atlet di seluruh dunia, gue kumpul di situ. Mau nggak mau gue harus belajar sendiri sih. Hari yang ditunggu telah tiba. Hari penentuan apakah mereka berhasil melakukan tantangan ini. Persiapan yang matang harus dilakukan demi keberhasilan mereka memenuhi tantangan ini. Bahkan untuk kemungkinan terburuk sekalipun. Perhitungan yang matang, mempertajam insting, dan percobaan demi percobaan dilakukan. Jadi untuk persiapan challenge kali ini nih bener-bener bikin gue agak kewalahan. Yang pertama kita sempat mencoba menggunakan salah satu supercar yang ada di belakang gue. Tapi ternyata untuk tantangan-tantangan ekstrim ini kita nggak bisa pakai mobil Toyota Supra ini. Dikarenakan kita harus presisi, sedangkan mobil Toyota Supra ini tidak didesain memang untuk drifting. Akhirnya kita memutuskan untuk mengeluarkan mobil balap kita yang kebetulan ini juga salah satu challenging, mobilnya juga belum siap 100%, baru selesai kita keluar kota, waktu itu kita ke Sumatera. Jadi mobil ini belum lama sampai di Jakarta, belum ada preparation yang matang. Mau nggak mau kita paksakan untuk challenge kali ini dengan keterbatasan yang ada, kita mencoba memperlihatkan kira-kira mobil ini gimana, karena mungkin Fiji sama Hami belum pernah ngelihat mobil drifting secara langsung. Jadi tadi kita juga latihan, praktis kira-kira gimana liningnya seperti apa yang mereka mau dan apa yang mereka butuhkan gitu. Apakah gue bisa deliver atau enggak? Karena kalau dari point of view gue itu sangat-sangat mudah gitu loh. Gue tahu titik-titiknya ada di mana. Cuman yang susah untuk challengingnya ini adalah untuk mensinkronisasi antara gue dan Fiji maupun Hami gitu. Butuh timing yang tepat, butuh juga tingkat presisi yang luar biasa. Karena ini kita berhubungan dengan manusia. Balik lagi, ini sangat-sangat ekstrim. Kalau gue berada di dalam mobil. Ketika gue kena impact, masih ada mobil yang melindungi gue. Tapi kalau Fiji sama Hami, kayaknya sih bakal bahaya banget sih. Dan yang menurut gue keren ya, pas saat-saat gue melakukan hal ekstrim ini tuh, di tengah-tengahnya tiba-tiba ada ambulan masuk yang gue pikir wah gila sih gitu. Maksudnya gue terima kasih juga sih buat tim MS Blue Foreman yang gue nggak expect ternyata hal ini bisa seserius ini gitu loh. Gimana Mas persiapannya mau ada tantangan ini? Untuk persiapan sih paling kita siapin P3K untuk kalau misalkan ada cedera lainnya langsung ke terdekat aja. Jadi penanganannya ini untuk antisipasi aja ya? Iya, antisipasi aja. Karena kegagalan sebelumnya ya, yang gue salah perhitungan akhirnya gue jatuh, akhirnya ngebuat gue jadi lebih teliti buat memperhitungkan posisi gue waktu salto sama kecepatannya si Om Akbar gitu. Gue sih jujur ya, selama gue parkour gue tidak pernah menghilangkan rasa takut gue gitu. Karena gue tetap ada takut, cuma nggak gue hilangin. Karena rasa takut itu yang ngebatasin gue antara keberanian dan kebodohan. Makanya gue berusaha, kalau gue bisa nyebutnya bersahabat dengan rasa takut. Banyak hal yang gue perhitungkan yang bikin gue akhirnya, oh mental gue udah oke nih gitu.
gue berhasil bersahabat dengan rasa takut gue dan gue udah mempersiapkan mental. Ditambah lagi gue udah memperhitungkan sisi-sisi setelah gue jatuh sebelumnya gitu. Itu sebenarnya perasaan yang bikin gue deg-degan. Kenapa? Gue nggak khawatir sama Haminya sih, gue khawatir mobil gue kenapa-napa. Persiapan yang matang harus dilakukan demi keberhasilan mereka memenuhi tantangan ini. Bahkan untuk kemungkinan terburuk sekalipun. Gue sendiri pun nggak nyangka kalau ternyata gue bisa melakukan challenge gue sendiri gitu loh. Gue bisa ngelewatin mobil sedang posisi ngedrift dengan dengan melakukan salto. Itu kayak idenya sulit, tapi dengan adanya Om Akbar ini sebagai drifternya, jadi gue masih bisa ngerasa dipermudah buat melakukan ide ini. Ya, finally akhirnya challenge ini udah bisa kita lewatin, ya kan. Banyak banget kekhawatiran hari ini dalam menghadapi challenge ini, karena ini sangat-sangat ekstrim ya, ini beresiko sekali. Tapi ya untungnya proses kita tadi smooth ya, walaupun ada kejadian-kejadian dikit gitu ya, tapi alhamdulillah nggak ada yang patah kaki. Perhitungan yang matang, mempertajam insting, dan percobaan demi percobaan dilakukan. Jujur deg-degan sih, karena ini yang pertama ya. Maksudnya dimana digabungin skateboard sama drifting, bahkan ada parkour juga. Excited sih, penasaran, rasa penasarannya juga tinggi. Terus saya pengen banget, maksudnya konten ini juga, challenge ini berhasil, karena bisa dibilang jadi yang pertama nih kalau misalkan berhasil. Jadi ya sedikitnya sudah persiapan juga, saya yakin sih bisa berhasil sih. Apakah mereka bisa menaklukkan tantangan ini? Nantikan hanya di Men's Extreme episode selanjutnya. Itu biar bisa jumping lebih jauh.